Shalom, semangat pagi adik-adik. Selamat pagi. Wah, seneng banget nih ya Kak ya. Iya. Adik-adik pasti sudah menyambut pagi ini dengan penuh semangat. Pasti semuanya sudah kabarnya juga luar biasa Kak. Betul sekali. Dan kita pagi ini kita mau merayakan kasih Tuhan dengan memuji Tuhan bersama-sama. Iya, tapi sebelumnya kita mau nyiapin Alkitab dulu nih Kak. Oh iya betul, Ya. betul. Kita siapkan ya Alkitabnya ya adik-adik ya. Yuk dibuka Alkitabnya Di dari dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 29. Wah, sekali lagi ya. Ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 29. Wah, pasti sudah jago-jago ini buka Alkitabnya ya. Iya betul, dikasih pembatas Alkitab jangan lupa ya adik-adik dan dibiarkan terbuka. Ya, dibiarkan terbuka, ditaruh di depannya supaya nanti ngambilnya cepat dan Betul. tidak mengganggu ketika kita memuji Tuhan bersama-sama. Iya betul sekali. Sudah siap untuk bersuka cita bersama? Kak Ebin, ini apa Kak? Itu Kak Jeki, ini tuh sebuah tanda Kak. Sering lu orang bilang gini Kak. Iya. Ini tuh biasanya tanda yang dipakai untuk menunjukkan kasih kepada orang yang kita sayangi Kasih. gitu. Iya kasih. Cinta. Love. Love, betul sekali. Aku mau nyanyi love Kak. Apa tuh kayak gimana Kak? ICL. ACL. Oke, yuk kita nyanyikan. Mari berdiri adik-adik. Mari kita berdoa adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah mencintai kami, Tuhan sudah mengasihi kami. Sampai dengan saat ini Tuhan kami boleh ada, kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuliakan Tuhan, berkumpul memuji Tuhan, berkumpul untuk merayakan kasih Tuhan. Itu semua karena Tuhan sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dari ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami rindu bersama-sama bersuka cita, kami rindu bersama-sama mendapatkan berkat dari ibadah sekolah minggu hari ini. Pimpin semua kakak-kakak yang ambil bagian, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada kami dan kami boleh menikmati kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur, kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kak, kalau tadi kita nyanyi LOVE, kita mau nyanyi Love juga nih, tapi beda versi. Versi maksudnya? Versi Indonesia, KASIH. Oke, kita akan nyanyikan Yuk kita KASIH. nyanyikan. KASIH.
sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kita nyanyikan lagi yuk, KSIH. Adik-adik. Ya, yuk kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Dilipat tangannya, kita tutup mata dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh amat baik, kami sungguh bersuka cita pada hari ini bahwa kami masih boleh memuji Tuhan. Terlebih lagi kami masih boleh belajar akan firman Tuhan. Berkatilah kami Bapa yang saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik. Terlebih lagi kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kak Ibin tahu nggak sih perumpamaan? Hah? Apa Kak? Perumpamaan. Perumpamaan. Iya. Apa tuh Kak? Nah, perumpamaan itu suatu cerita begitu ya untuk menggambarkan sesuatu Kak. Nah, Tuhan Yesus ketika mengajar seringkali menggunakan perumpamaan Kak. Oh, Tuhan Yesus pakai perumpamaan? Iya, banyak sekali. Dan selama bulan Juli ini kita nanti akan belajar perumpamaan-perumpamaan yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Oh, penasaran kan? Iya, kayak gimana tuh Kak? Yuk kita baca Alkitabnya tadi yang sudah kita siapkan di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 29 ya. Dibuka Alkitab yang tadi. Hitungan ketiga kita akan mulai ya. 2, 3. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jangan sampai kita kelihatan. Itu ada orang di situ. Dialah orangnya. Udah, itu benar. Hah? Dia orangnya. Masa sih? Dia yang hafal semua isi kitab Taurat. Dia yang tahu semua hukum Taurat. Emang bisa? Kan kitab Taurat tuh banyak. Tebel lagi. Kayak buku kamus, kayak buku paket. Mana mungkin dia hafal. Dia tahu tentang hukum Taurat. Iya, benar. Dia tahu semuanya. Karena dia adalah ahli Taurat. Siapa ya? Kayak ada yang ngeliatin aku. Aku adalah ahli Taurat. Aku memang tahu semua isi kitab Taurat. Dan juga hukum Taurat. Ya, karena aku adalah ahli Taurat. Itu. Ada Tuhan Yesus,
Ada yang tahu siapa Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu kata orang-orang sih ya, hebat, jago. Tapi kalau dibandingin sama aku ya, nggak ada apa-apanya. Dan aku punya ide yang bagus. Aku mau mencobai Tuhan Yesus. Aku mau memberikan pertanyaan supaya ngetes Tuhan Yesus. Ide yang bagus. Oh, itu dia. Guru, Tuhan Yesus, sebenarnya apa yang harus aku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Adik-adik, ahli Taurat itu sebenarnya tahu jawabannya. Karena ia sendiri paham semua tentang hukum Taurat dan juga kitab Taurat. Tapi ia bertanya untuk ngetes Tuhan Yesus, untuk menguji Tuhan Yesus. Tapi kayaknya nyebelin ya, udah sombong, terus nyebelin lagi. Tapi kita lihat Tuhan Yesus gak marah, gak emosi. Tetap tenang, sabar, dan menjawab. Ahli Taurat, memangnya apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawabannya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, ahli Taurat, jawabmu itu benar. Kalau begitu, lakukanlah, maka engkau akan hidup. Ya pasti benar lah. Kan aku cuma ngetes aja. Aku cuma menguji Tuhan Yesus. Tapi kurang. Aku mau menunjukkan kalau diriku itu benar. Aku mau bertanya lagi. Tuhan Yesus, memangnya apa yang kau maksud dengan sesama manusia? Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jalannya jurang, ada jurang. Dan jalannya itu panjang, jauh banget. Kalau adik-adik bayangin dari rumah ke sekolah, enggak, lebih jauh lagi. Dari rumah ke gereja, enggak, lebih jauh lagi. Dan dulu itu enggak ada mobil, enggak ada motor. Jadi orang ini harus berjalan kaki sendirian. Pada saat ia berjalan, loh barangku, hartaku, loh jangan diambil itu emasku, ini barangku. Diam kamu, serahkan semuanya, hartamu, emasmu, barang-barangmu. Atau enggak aku sakiti kamu, aku pukul. Ampun, tolong jangan ambil hartaku. Ampun, tolong. Adik-adik, semua hartanya, semua barang-barangnya diambil oleh penyamun-penyamun yang jahat itu. Bukan cuma itu adik-adik. Badannya sakit semua, terluka, perih. Sampai ia harus terkapar di tanah. Gak bisa berdiri, gak bisa punya tenaga untuk teriak minta tolong. Gimana ini? Harta bendaku semuanya sudah diambil sama penyamun itu. Perih, sakit semua. Aku gak kuat untuk berdiri lagi. Aku hanya bisa terkapar di tanah. Sepertinya ada orang yang mau lewat jalan ini. Aku harus mengangkat kepalaku lebih tinggi lagi supaya aku bisa melihatnya. Sepertinya itu adalah imam. Ya, sepertinya jubah itu menunjukkan kalau ia imam. Syukurlah imam yang lewat.
aku akan ditolong olehnya. Adik-adik, imam mau melewati jalan itu. Dan saat imam melihatnya, orang ini sudah lemas. Lukanya parah dari kepala sampai kaki. Sepertinya dia bakal mati. Dan gak mungkin aku nolong dia, nanti tanganku jadi kotor. Najis. Gak maulah, biarin aja. Adik-adik, ternyata seorang imam itu hanya melewatinya saja. Padahal ia sudah melihat. Ia berfokus pada dirinya sendiri. Ia gak mau tangannya jadi kotor. Gak mau tangannya jadi najis. Aduh, seorang imam tidak menolongku. Gimana ini? Aku gak bisa bersuara. Aku gak punya tenaga. Sakit. Duh, perih. Serak. Aku mendengar derap langkah. Siapa ya? Aku kayaknya mengenal baju itu. Oh, orang Lewi. Orang Lewi yang habis melayani Tuhan di bait Allah. Oh, semoga dia mau menolongku. Karena dia adalah orang yang baik hati. Oh, orang Lewi, tolonglah aku. Orang Lewi pun jalan melewati jalan itu. Dan saat melihat, parah sekali orang ini. Lukanya banyak. Dan kayaknya sekarat. Terkulai lemas di tanah seperti ini. Ya pasti bentar lagi mati. Kalau misalnya aku tolong juga, tanganku jadi kotor, jadi najis. Ya gak mungkin lah. Ya aku harus pulang aja sekarang. Adik-adik, ternyata orang Lewi pun melewatinya begitu saja. Padahal ia sudah melihat loh. Ia melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi ia tidak peduli dan langsung pergi begitu saja. Aduh, imam pun tidak mau menolongku. Orang Lewi pun demikian. Aku semakin tidak kuat. Kakiku sakit. Habis dipukul oleh orang-orang itu. Tanganku, kepalaku. Srek. Ada orang lagi. Siapa itu? Orang Samaria. Gak mungkin orang Samaria itu menolongku. Orang Samaria itu gak disukai sama orang-orang Yahudi. Dimusuhin, dijauhin. Gak mungkin lah. Aku tidak akan berharap kalau kayak gini. Tapi sakit. Aduh. Loh, kenapa? Kamu kenapa? Loh ya ampun. Badanmu terluka. Ya ampun, aku balut ya. Luka-lukanya ini. Ya ampun, tangannya juga. Apa kamu gak apa-apa? Apa yang terjadi? Kamu akan kubawa naik keledaiku ya. Aku akan antarkan ke tempat penginapan. Supaya kamu dapat beristirahat dan luka-lukamu itu bisa terawat. Adik-adik, dari sekian orang-orang imam dan juga orang Lewi, ada yang menolong. Dan orang itu adalah orang Samaria. Orang Samaria yang baik hati. Ia tidak mikir untuk, tanganku nanti kotor. Aduh, nanti aku capek kalau nolong orang ini. Atau, waktuku habis. Nanti aku mau istirahat jadi keganggu lagi. Enggak adik-adik. Orang Samaria itu tergerak oleh belas kasihan. Ia langsung menolongnya dan dengan sepenuh hati. Bukan cuma nolong aja, lukanya dibalut, dibawanya ke keledainya dan diantarnya ke tempat penginapan. Lalu sesampainya di tempat penginapan, Pak, permisi, Bapak pemilik dari penginapan ini saya ada uang sebanyak 2 dinar untuk membayar persewaan dari penginapan ini.
Dan tolong belanjakan dan rawat dia ya Pak. Karena hartanya, barang-barangnya semua diambil oleh penyamun-penyamun. Nanti Bapak rawat dan belanjakan. Kalau misalnya lebih daripada itu, nanti akan saya bayar. Nanti pada saat saya kembali ke tempat ini lagi. Wah, adik-adik, ada imam, ada orang Lewi, dan juga orang Samaria. Di antara mereka ini, siapa yang mengasihi sesamanya? Orang yang terakhir, orang Samaria. Bukan imam dan juga orang Lewi. Mereka memang melayani Tuhan, mengetahui isi Taurat dengan mengasihi sesamamu, kasihilah sesamamu. Tapi mereka cuma tahu aja dan tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Toh tadi pas lihat ada orang yang membutuhkan pertolongan gak dibantu. Nah adik-adik di rumah jangan sampai kayak gitu ya. Kalau misalnya sudah ada firman, kasihilah sesamamu. Ayo adik-adik kita harus mengasihi orang-orang di sekitar kita ya. Jangan sampai setelah firman langsung, Kak ini barangku, gak usah pegang-pegang barangku. Atau pas mama minta tolong, Dede tolong ambilin gelas dong, mama lagi setrika nih. Apa sih mama ini? Aku lagi main HP juga, ganggu. Suruh kakak sana loh. Atau ada teman adik-adik yang mau minta tolong. Michelle, ini apa ya? 2 kali 3 itu berapa? Ajarin. Ih apa sih? Gitu aja gak ngerti. Apakah contoh mengasihi sesama itu seperti itu? Tidak ya adik-adik. Tidak boleh marah-marah, bentak-bentak, teriak-teriak. Kita harus mengasihi sesama kita dengan tutur kata kita. Kita mau berkata-kata yang baik, mau menolong dan berbaik hati. Seperti Tuhan Yesus dan juga orang Samaria tadi. Dan adik-adik tahu ternyata orang Samaria itu dimusuhin dan gak disukain sama orang-orang Yahudi. Tapi orang Samaria mau loh langsung menolong tanpa mikir itu. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus seperti itu ya. Jangan menolong atau enggak jadi menolong karena dia pernah nakal sama aku. Dia pernah jahatin aku. Dia pernah ngambil mainanku. Ih aku gak mau tolong dia dia kan udah jahat sama aku. Gak boleh kayak gitu ya. Kita harus mengasihi sesama tanpa pilih kasih. Semuanya. Dan kita tidak boleh berfokus pada diri kita sendiri. Nanti capek, gak mau nanti waktu mainku jadi berkurang. Nanti aku keringetan kalau harus angkat-angkat juga. Nah jangan sampai kayak gitu. Karena kata Tuhan Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Kita sebagai anak-anak Tuhan diutus untuk mengasihi sesama kita. Karena kita juga terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Walaupun kita pernah nakal, kita pernah menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan selalu mengasihi kita setiap hari, setiap menit, setiap detik Tuhan selalu mengasihi kita. Dan mari kita mengasihi sesama kita dan kita mau jadi anak Tuhan yang baik, yang peduli dan mau menolong sesama kita. Karena Tuhan tuh pingin kita hidup rukun, cinta satu sama lain. Oh iya, kakak punya lagu yang bagus mengenai rukun cinta satu sama lain. Yuk kita bangkit berdiri dan kita nyanyi bareng rukun cinta satu sama lain. Kita mau nyanyikan ini dengan gerakan ya. Rukun cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan,
Oke adik-adik, silakan duduk dan kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur melalui firman-Mu pada kali ini. Tuhan mengingatkan kami untuk saling mengasihi sesama tanpa pilih-pilih dan juga menolong sesama dengan sepenuh hati. Tuhan, bantu kami, bimbing kami agar kami dapat menerapkan mengasihi sesama di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan, untuk keluarga kami dan juga orang-orang di luar sana. Tuhan Yesus yang tolong sertai, Tuhan Yesus yang membantu orang-orang yang sedang sakit, Tuhan yang bantu pulihkan, Tuhan yang bantu jamah melalui istirahatnya, melalui obat-obat yang diminumnya. Tuhan juga yang berkati setiap tenaga medis yang berjuang menangani pandemi. Biarlah Tuhan yang selalu berikan kekuatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berikanlah kesehatan, kekuatan, dan semangat dalam bekerja dan mendidik kami. Biarlah Engkau anugerahi kebijaksanaan dan juga semangat. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami, Indonesia. Tuhan yang sertai setiap pemerintahan yang ada dalam mengatur negara ini, membuat kebijakan, mengatur rakyatnya. Biarlah segala sesuatunya diserahkan kepada tangan-Mu dan Tuhan yang selalu bantu. Karena kami percaya Engkau memiliki rancangan yang indah untuk kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Wah Kak Jack, kita belajar nih hari ini ya tentang bagaimana seharusnya kita mengasihi tanpa... Kayak gitu Kak ya, imam sih Kak. Imam itu zaman Israel. Kalau sekarang apa ya Kak imam itu Kak ya? Imam itu seperti pendeta kali ya? Terus ada juga selain imam tadi ada Lewi ya? Iya orang Lewi. Lewi itu betul. kalau sekarang pelayan mungkin ya Kak ya? Pelayan Tuhan. Padahal mereka tahu kebenaran ya Kak ya? Iya, tapi tidak melakukan dalam kehidupan sehari-hari ya ternyata. Iya. Wah, justru yang sesama manusia adalah orang Samaria Samaria itu. Wah, iya. kita harus belajar ya seperti orang Samaria. Kita menolong siapa saja. Betul, mengasihi siapa saja gitu ya Kak ya. Dan kita selama ada Tuhan Yesus dalam hati kita dimampukan untuk mengasihi semua orang. Oke. Yuk kita mau menyanyikan lagu Home. GKI Bromo. Home. Segala
Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalammu, Kaulah Yesus Tuhanku. You are my hope, I always live in you. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Hai, halo adik-adik. Selamat pagi. Mari kita berarea. Area hari ini untuk kelas kecil mulai balita sampai kelas 2 SD. Adik-adik menggunting kertas sehingga membentuk hati, lalu tulis nama adik-adik di atas kiri dan nama orang yang membuat kesal di atas kanan. Ungkapkan alasan dari perasaan adik-adik ya. Contohnya, aku sebel sama adik, gak mau bantuin aku cuci piring dan malah asik main handphone, padahal aku sangat membutuhkan pertolongan. Doakan orang itu. Minta Tuhan supaya hati kita dipenuhi dengan kasih. Selanjutnya, balik gambar hati tersebut dan tulis, aku sudah mengampuni nama orang yang membuat adik-adik kesal ataupun sedih dan siap mengasihinya. Contohnya, aku sudah mengampuni adik dan siap mengasihinya. Nah, kalau udah, hias hati tadi secantik mungkin. Dan jangan lupa untuk didokumentasikan dan upload ke Instagram dan tag @KAGKI-Bromo ya. Selanjutnya untuk adik-adik kelas besar, mulai 3 SD sampai 3 SMP. Yang pertama, namai ember 1 dengan angkuh dan ember kedua dengan rendah hati. Selanjutnya, letakkan 10 bola di dalam ember yang bertuliskan angkuh. Ketiga, atur jarak antar ember sepanjang 3 meter atau menyesuaikan ya. Keempat, adik-adik diminta untuk memindahkan 10 bola tersebut dari ember angkuh ke ember rendah hati dengan memantulkan atau melempar bola. Wah, kira-kira bisa nggak ya? Jika bola belum masuk tepat di dalam ember rendah hati, adik-adik harus kembali mengulang untuk memasukkannya. Selamat mencoba untuk mengurangi rasa angkuh dan meningkatkan rasa rendah hati ya. Selamat mengerjakan area hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday!